Bom di Sarinah Tamrin. Begitu orang menyebut peristiwa teror bom yang terjadi awal tahun 2016 ini. Meskipun serangan teror tidak terjadi di gedung Sarinah Tamrin, peristiwa ini tetap berdampak buruk bagi bisnis. Sampai dengan triwulan ketiga ini, penjualan, tingkat okupansi, apakah ikut lesu seiring dengan roda ekonomi yang masih lesu sampai sekarang ini? Oke, saya bicara dari yang gampang dulu, okupansi. Okupansi alhamdulillah karena lokasi kita strategis, hampir 100% setiap bulannya. Ya, 99% lah, satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk. Bicara mengenai bisnis retail, kami ada 3 bisnis sebenarnya, ada trading, ada properti, ada retail. Bicara retail, alhamdulillah kami triwulan pertama disikat habis omsetnya oleh bom. Oke. Jadi isu bom lumayan pengaruh berat buat Sarinah karena selama 3 bulan sampai di awal April omset kami mendarat jauh, termasuk di sekitar kami restoran-restoran yang ada di bangunan kami semua mengeluh karena omsetnya jauh turun. Di bulan April kami mulai naik. Seiring dengan perkembangan makro juga, ekonomi semakin membaik dan sampai hari ini sudah mendekati target per harinya omset kami. Jadi karena kena imbas di triwulan pertama, kami sekarang sedang eskalasi untuk ngejar target tahunan ya. Kenapa ada dampak negatif dari bom? Apakah memang karena sebagian besar konsumen pembeli yang datang ke kawasan Tamrin adalah ekspatriat begitu? Enggak, jadi yang pengaruh tidak hanya ekspatriat. Kami itu Sarinah itu tempat hubnya orang ketemu sebenarnya. Gitu ya. Jadi orang yang mau ketemu di kami itu otomatis passing through toko kami, mereka impulsive buyer itu terjadi gitu. Nah, begitu mereka takut ngumpul atau ketemu atau meeting di daerah kami, itu otomatis omset kami turun, restoran sekitar kami juga turun. Apa yang berubah sehingga sekarang mereka sudah tidak lagi takut? Udah lupa. Orang kita lupa, cepat lupa. Dan kami juga ada upaya khusus? Oh pasti, kami ada upaya di bulan-bulan pertama, di bulan Februari dan Maret, kami kerjasama sama Dinas Pariwisata waktu itu mengadakan kegiatan Cinta Sarinah, kemudian lupakan teror. Kami mengadakan acara lumayan besar Kampanye, di situ, ya? kampanye selama 1 bulan penuh dibantu oleh pariwisata karena untuk menghidupkan lagi wisatawan yang berani datang ke Sarinah. Setelah berjuang menjauh dari persepsi ancaman bom, Sarinah harus berhadapan dengan ancaman baru, bernama e-commerce. Tapi Handriani sebagai orang nomor 1 di Sarinah Department Store punya hitung-hitungan lain soal e-commerce. Seberapa besar kira-kira ancaman dari e-commerce ini terhadap departemen store fisik, pusat belanja fisik? Apakah akan dengan secara signifikan mengurangi pasar dari departemen store fisik dalam beberapa tahun ke depan? Pandangan Anda bagaimana? Kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia itu orang kita senang jalan-jalan ya. Jadi keberadaan Dep Store itu masih menjadi satu tujuan untuk mereka wisata. Itu bedanya dengan di luar. Kalau di luar memang mereka sudah berpikiran sangat praktis, berpikir ekonomi sekali gitu. Kalau di Indonesia belum. Kalau saya masih lihat 10 tahun ke depan itu masih oke gitu ya. E-commerce belum terlalu megang peran. Memang tumbuh saat ini berdasarkan data memang tumbuh. Tapi harus dilihat lagi siapa yang melakukan transaksi. Banyak ibu-ibu memang katanya gitu kan, tapi ibu-ibu yang bagaimana? Lebih kepada mereka coba kan, untuk kemudian mereka beli jumlah besar untuk dijual lagi. Gitu. Jadi kalau saya wawancara di Tanah Abang, mereka rata-rata punya 2, punya e-commerce, punya toko. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, tetap toko. Gitu, karena transaksi dalam volume besar itu mereka lakukan di toko. Nah, kalau Sarinah bagaimana? Apakah akan punya 2? Punya toko, punya e-commerce? Apakah sedang mengembangkan e-commerce sekarang ini? Kami beberapa kali mencoba membangun e-commerce. Pertumbuhannya kurang bagus, karena kami memang fokus di handicraft dan batik ya, batik dan tenun. Untuk other products, kami tidak berani mencoba, karena memang persaingan kami untuk produk fashion dan sebagainya itu jauh lebih keren di tempat lain. Pekerjaan rumah untuk membangkitkan lagi satu-satunya departemen store milik negara ini memang sulit.
Tapi, manajemen Sarinah berusaha memulainya dengan menjalankan bisnis secara lebih efisien. Dimulai dari membenahi laporan keuangan. Menjadi salah satu perusahaan dengan laporan keuangan terbaik. Bagaimana Anda akan menjadikan laporan keuangan ini, memanfaatkan award ini untuk kepentingan bisnis Sarinah ke depannya? Ya, sebenarnya award ini lebih kepada kami di internal membangun sistem bekerja yang lebih efisien, lebih diarahkan ke situ. Efeknya tentunya akan ke pihak eksternal. Bagaimana kami menjaga performance kinerja kami, bagaimana kami bekerja menjadi lebih baik, lebih smart gitu ya, sehingga orang melihat bahwa Sarinah itu sudah berubah menjadi satu perusahaan yang tidak perusahaan ibu saya atau zaman orang tua saya, tapi sudah bisa masuk ke generasi berikutnya. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Dengan segala keterbatasan termasuk dalam modal, Sarinah Department Store kini ingin lebih kencang mempromosikan hasil kerajinan tangan buatan usaha kecil menengah Indonesia. Kami tidak saat ini kami membangun untuk handicraft dan kerajinan, tapi lebih kepada mensosialisasi mengenai makna dari kerajinan itu sendiri, bukan targetnya di omset gitu. Kerajinannya juga banyak diekspor setahu saya, dan juga batik-batiknya. Bagaimana respon dari pembeli di luar sana? Apakah sudah terasa ada perubahan yang signifikan dari minat membeli di luar sana? Ya sih, tetap sama, bagus, berkembang. Kami banyak mebel ya yang kami ekspor, itu permintaan terus meningkat. Bahkan kemarin Trade Expo juga ada beberapa buyer yang datang ke tempat kami untuk melihat produk dan melakukan transaksi. Pembelinya spesifik dari mana? Ada yang dari Uni Emirat Arab, ada yang dari Eropa dengan persyaratan mereka terhadap kayu dan sebagainya, tapi itu bisa kami penuhi insya Allah. Bisnis tidak selamanya mulus. Berbagai tantangan selalu hadir di perjalanan. Namun dengan strategi jitu dan kerja keras, bukan tidak mungkin pasar besar bisa diraih. Tim Liputan, Kompas.